Alkitab katakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai 6. Kita lihat ayat yang ke-6, barang siapa berkata bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti apa? Sama seperti Kristuslah hidup. Waktu engkau baca ayat ini, barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristuslah hidup. Engkau harus sama seperti Kristus. Pikiranmu, tindakanmu, hidupmu harus sama. Perkataanmu. Tetapi kita orang Kristen kadang-kadang kemana? Coba di ayat yang keempat dikatakan apa? Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ingat baik-baik, jangan berdosa. Engkau berdosa, engkau disuruh pergi beritakan Injil. Hai pria-pria, engkau tidak pergi beritakan Injil. Ia adalah seorang apa? Apa? Pendusta. Sonde bete ngomong ini, Alkitab firman Tuhan. Engkau sama seperti seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau tidak ini, I have decided to follow, mengikut Yesus keputusanku. Waktu keluar keputusanku, bukan lagi keputusan Yesus. Saudara, jadi orang yang terbuang itu son enak kayak beta. Orang kalau ketemu beta dulu itu bilang, oh sampah masyarakat, so mati kok mati. Orang tidak lagi berkati beta, tapi lebih banyak kasih doa biar beta cepat mati. Nah. Tetapi waktu Tuhan ubahkan hidup kita, yang naikkan kita bukan manusia, yang promosikan kita bukan manusia, tapi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Betul saudara. Saudara mau sehebat apapun saudara, mau sekaya apapun saudara, kalau Tuhan tidak berkenan dalam hidupmu, engkau berusaha seperti apapun, tetapi kalau tidak ada dalam perkenanan Tuhan, no. Jadi waktu engkau berubah, itu bukan karena engkau hebat. Waktu engkau bertobat itu bukan karena engkau, tapi karena Roh Kudus yang menobatkan hidupmu. Hanya Yesus yang dapat mengubah hati manusia. Hanya Yesus, saudara. Saudaraku ini kasih Tuhan, dosa ini akan menghancurkan pria jika tidak dipangkas. Tinggal tunggu waktunya. Engkau yang masih suka korupsi ya, yang masih suka cari mama-mama lain ini, ya hati-hati. Lu mungkin istri son tahu, tapi Tuhan tahu. Yang masih suka ya begitulah selingkuh, hati-hati. Yang masih suka tipu sana tipu sini, hati-hati saudara. Roma 6:23 dikatakan apa? Sebab upah dosa adalah maut. Jadi kita harus ingat, dosa selalu menjanjikan, menawarkan kenikmatan, tetapi ujungnya apa? Maut. Tetapi ujungnya apa? Kehancuran. Tetapi ujungnya apa? Binasa, saudara. Tuhan sangat benci dengan yang namanya dosa. Tetapi perhatian, Alkitab bilang apa? Dia sangat mengasihi orang yang berdosa. Makanya waktu Adam jatuh ke dalam dosa, ini inisiatif Allah ini. Dia datang cari manusia, bukan manusia yang cari. Makanya beda. Kekristenan itu bukan dari bawah naik ke atas, tetapi kekristenan itu dari atas turun ke bawah. Amin. Betul. Jadi kalau saudara masih ada waktu, kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Jangan sampai Tuhan sentil, baru nafas tinggal setengah tiang, baru bilang, beta mau bertobat ini. Tuhan bilang begini, hehe, sudah terlambat. Saudara dikasih Tuhan, saya seorang bandar narkoba, seorang pakai narkoba. Aduh, son enak. Kalau dulu beta pikir narkoba bilang begini, pakai aja, pakai saja, pakai saja. Tapi akhirnya apa?
beta ini menjadi budaknya narkoba. Kan begitu toh? Kan dosa begitu. Son apa-apa. Pamel son lihat kok. Son apa-apa. Pakai su. Lama-kelamaan satu kali, coba lagi. Dosa kan begitu. Seperti makan apa ya, sekalian tambah lagi makan bakso kok apa. Tambah lagi, itu dosa tuh begitu. Akhirnya menjadi budak. Alkohol juga begitu. Kalau dia bilang, udah minum saya sedikit. Tetapi akhirnya kehilangan apa? Kehilangan keluarga, saudara. Satu botol. Waktu kita minum. Oh ini air mineral Bapak, betul. Soalnya ada alkohol. Nah. Tapi ini, kalau ini sopi misalkan. Bukan sopa sopi. Minum 1 kali, 2 kali, 3 kali, pulang. Ini apa? Tabuk isi. Itu yang kita rasakan. Bapak-bapak, engkau pria-pria, engkau anak-anak muda yang laki-laki yang sebentar lagi mau menikah. Kita rasa itu. Depan beta pemata, depan orang bagus, mantap. Maka beta bilang, lihat, kalau beta sebesar, beta akan tikam, beta akan bunuh. Awalnya alkohol, saudara. Itu. Saudaraku dikasih Tuhan, setan tidak pernah menawarkan kehancuran di awal. Betul toh? Tapi dia menawarkan kesenangan lalu dia membunuh saudara. Pelan-pelan mati su. Pelan-pelan. Dia nggak bilang pertama kali di awal. Tapi pelan-pelan. Saudara, saya berdiri di depan ini bukan sebagai orang yang sempurna. Kalau orang bilang kalau beta ini menangis air mata su kering nah. Jadi saya berdiri di tempat ini bukan karena saya lebih baik dari saudara. Bukan orang yang sempurna, saudara. Saya berdiri di muka ini, saya ingin mengatakan bahwa Yesus lebih hebat dari hidup saya. Saya bisa berdiri di tempat ini sebagai bukti anugerah Tuhan. Anugerahnya gratis, tapi bukan gratisan. Ada lagunya juga tuh. Kemurahan lebih dari apa? Hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji siapa? Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan lebih dari apapun. Tapi perhatikan, ini bukan barang murahan. Ada harga yang mahal harus engkau bayar. Engkau harus siap diproses Tuhan, tapi engkau boleh protes sama Tuhan. Jangan protes sama Tuhan. Siap diproses oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, itu bukan karena kita hebat, kita lebih baik dari yang lain. Tapi itu cara Tuhan pilih saudara. Semoga malam ini senjata ini kena buat saudara dan juga saya ya. Makanya kalau saya saudara, waktu Pak Mel sampaikan kasih firman Tuhan, saya tanya Tuhan saya mau bicara apa? Saya kalau di depan saya gemetar. Firman Tuhan ini bukan hanya buat saudara, tapi buat saya lebih dulu. Baru saya kasih buat saudara. Makanya saya kalau khotbah saudara, saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biar dia lebih tinggi, saya lebih rendah. Soli Deo Gloria toh, segala kemuliaan bagi Tuhan.